Halo semuanya, perkenalkan nama aku Bram, aku mahasiswa semester 3 dari Bahasa dan Sastra Prancis dari Universitas Gadjah Mada. Pada video kali ini aku mau membahas tentang novela yang sudah selesai aku baca berjudul Saracen, yang merupakan karya dari Honoré de Balzac yang pertama kali diterbitkan pada tahun 1830 sebagai bagian dari series La Comédie Humaine, di mana Honoré de Balzac itu membahas tentang realita masyarakat Perancis di abad ke-19, khususnya di antara tahun 1829 sampai tahun 1848. Nah, cerita dimulai dengan seorang narator yang menceritakan sebuah pesta mewah di rumah sebuah keluarga kaya raya yang bernama keluarga Delongchi di Paris. Dan ada banyak sekali hal-hal misterius yang menyelimuti keberadaan dari keluarga Delongchi itu. Salah satunya adalah seorang pria tua, seorang anggota keluarga Delongchi yang sangat misterius. Gitu. Nah, kemudian narator itu melanjutkan cerita dengan menceritakan seorang pemuda yang katanya memiliki korelasi dengan keberadaan keluarga Delongchi. Dan pemuda itu sendiri bernama Jean-Ernest de Sarrasine, atau yang akan kita sebut sebagai Sarrasine. Nah, dia itu seorang pemahat yang dia itu pergi ke Italia untuk melanjutkan studinya. Dan selama studinya di Italia, dia itu sangat terpukau dengan budaya opera dan seni pertunjukan di sana. Dan dia itu sering sekali mengunjungi opera gitu. Dan suatu hari, dia jatuh cinta dengan seorang penyanyi opera yang bernama La Zambinella. La Zambinella itu digambarkan sebagai seorang perempuan yang sangat cantik dan memiliki suara yang sangat merdu gitu. Dan saking seringnya dia berkunjung ke opera, dia sampai-sampai mendapatkan undangan untuk pergi ke sebuah acara makan malam yang digelar oleh tim produksi dari opera tersebut. Dan di sana dia bertemu dengan Liza Minnelli dan tanpa lama-lama dia langsung menyatakan cintanya kepada Liza Minnelli. Meskipun Liza Minnelli itu tidak begitu memberikan respon yang sama gitu. Liza Minnelli ini ternyata dia adalah seorang perempuan yang tertutup dan dia itu sifatnya malu-malu gitu. Nah, tapi hal ini tuh malah semakin memicu Sarasin untuk semakin ingin mencari tahu apa sih yang dia sembunyikan gitu. Nah, kemudian mereka sempat bertemu secara pribadi dan di situ Lazabinilla itu akhirnya mengaku bahwa ternyata ia bukan seorang perempuan dan ternyata ia itu seorang castrato. Nah, castrato itu adalah seorang penyanyi opera laki-laki yang dimana dia itu dikebiri sebelum usia pubertas untuk menjaga nada tinggi suara mereka. Kemudian mendengar hal itu, Sarasin itu merasa kecewa, kaget, tapi dia merasa sangat marah karena ia merasa dibohongi dan juga ditipu gitu oleh Laza Minella. Dan kemudian akhirnya dia berusaha untuk menculik dan membunuh Laza Minella. Namun, sebelum ia berhasil membunuhnya, Sarasin itu terlebih dahulu dibunuh oleh pengawal dari opera gitu. Kemudian, keterkaitan antara cerita ini dengan keluarga Delongchi adalah ternyata pria tua yang ada di keluarga Delongchi itu adalah uh, Lazambinilla sekian puluh tahun lamanya gitu. Dan ternyata mereka itu kaya raya karena hasil karir operanya Lazambinilla. Nah, di sini aku memilih novela ini karena Balzac itu tuh membahas tentang kompleksitas identitas gender di masyarakat Prancis pada zaman itu. Di mana ia menekankan bahwa terdapat identitas gender yang lain di antara biner gender maskulin dan feminin. Di sini juga hal yang ingin aku bahas itu adalah karakter dari tokoh Sarasin itu sendiri. Sarasin itu tuh seorang pemuda yang sangat senang memberontak. Dia itu nggak suka diatur dan dia itu suka menentukan jalan hidupnya sendiri. Dan selain itu juga, Sarasin itu adalah seorang pemuda yang sangat menjunjung tinggi maskulinitasnya. Nah, hal ini itu tuh bisa dilihat melalui obsesi Sarasin terhadap La Zambinella, di mana hal tersebut itu bisa dimaknai sebagai perwujudan hasrat maskulin laki-laki untuk memiliki dan untuk mendominasi perempuan. Di pikiran Sarasin, Azabidillah itu merupakan seorang perempuan yang memiliki kecantikan yang sempurna. Dan dia itu seorang sosok calon istri yang sangat ideal gitu. Nah, namun ketika mengetahui identitas Lazaminella yang sedikit ambigu, ia dihadapkan dengan fakta yang menghancurkan idealisme idealisme dirinya sendiri gitu.
di mana ia itu merasa terpuruk, merasa dikhianati, dan realitas ini itu menghancurkan citra feminitasnya Liza Minnelli yang ada di benaknya Sarasin. Dan juga secara bersamaan itu membuat Sarasin bertanya-tanya akan maskulinitasnya sendiri. Dan selain itu juga, Liza Minnelli itu merupakan seorang karakter yang menarik untuk dibahas, di mana ia tentu saja memiliki pergulatan batin karena identitasnya yang ganda itu. Di mana perbedaan identitas yang nampak dan yang tidak nampak itu membuatnya merasa dilema ketika Sarasin mengungkapkan perasaannya kepada dirinya gitu. Dan meskipun Liza Minnelli sudah berulang kali menolak perasaan cinta dari Sarasin, lalu menegaskan bahwa ia itu tidak dapat menerima Sarasin sebagai lebih dari teman gitu. Nah, tapi meskipun begitu, karena Sarasin ini sangat-sangat dibutakan oleh obsesi dan cinta, Sarasin itu terus-menerus mengejar Liza Minnelli gitu, yang pada akhirnya berujung pada tragedi. Nah, di sini aku juga ingin membahas bagaimana masyarakat sosial itu turut mengambil peran dalam terjadinya tragedi ini. Seperti yang kita tahu, gender merupakan konstruksi sosial, di mana maskulinitas dan feminitas itu dibentuk secara kolektif oleh masyarakat dan semua anggota masyarakat itu dituntut untuk mengikuti standar tersebut tanpa terkecuali. Tuntutan sosial itulah yang memaksa baik Sarasin maupun Liza Minnelli untuk mengikuti kebiasaan-kebiasaan yang ada di masyarakat. Dan di sini, Sarasin itu tumbuh menjadi seorang pemuda dengan watak yang keras dan sebagai perwujudan dari toxic masculinity. Dan di sisi lain, Liza Minnelli itu mendedikasikan seluruh hidupnya untuk opera dan untuk pertunjukan di panggung gitu. Dan kondisi ini hadir karena ia mengetahui bahwa ia tidak memiliki tempat di dalam masyarakat dan akibat dari identitas gendernya yang berbeda. Ya, begitulah realita masyarakat Prancis pada zaman itu. Mungkin juga realita masyarakat dunia pada zaman sekarang, di mana orang-orang queer itu hanya memiliki peran sebagai penghibur, di mana mereka hanya berfungsi sebagai mesin yang membawa hiburan dan canda tawa kepada masyarakat. Dan sekarang, mari kita bertanya pada diri kita sendiri, apakah konstruksi gender di masyarakat kita masih bersifat represif seperti dengan latar masyarakat Prancis pada zaman itu? Sekian analisis dari novel yang sudah saya baca. Terima kasih.